أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن شر أعمالنا من يهد الله فلا مضل له فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan segala puji syukur kita pada pagi hari ini kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak nikmat, rahmat, inayah, kebaikan yang insya Allah berikan ganjaran yaitu pahala yang tiada terkira, dan insya Allah akan kumpulkan kita bersama di surganya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam terus mari kita curahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan insya Allah kita dambakan selalu syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati kepada Ustadz Azatid, para kiai dan ulama di Masjid Baitur Rahman ini. Baitur Rahman ya Pak ya? Ya, luar biasa. Udah lama nih Pak. Berapa tahun Pak? Kita nggak bertemu Pak. 3 tahun. Dahsyat ya. Sampai-sampai saya lupa Pak untuk datang kemari. Nyasar Pak. Alhamdulillah. Tapi bisa ketemu. Pakai Google Map ya. Insya Allah pagi hari ini lagi-lagi kita membicarakan satu topik penting. Ya. Topik penting ini yaitu bahwa di bulan Ramadan ini apa yang kira-kira kita lakukan, Pak? Puasa. Iya, taib. Jadi keutamaan puasa nih, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alaikum la'allakum tattaqun. Jadi intinya iman ya menimbulkan dampaknya bagi kita apa Pak? Takwa ya. Bagi orang-orang yang bertakwa apa yang didapatkan kira-kira? Ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura ya amanu wattaqu laqadahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi kalau hasilnya takwa dari Ramadan ini jelas ya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Masya Allah tuh Pak, berkahnya ya. Jadi ketakwaan kita tercermin bagaimana nanti hidup kita menjadi berkah ya, menjadi baik, mudah, simple. Ini dia. Maka jangan kita pernah tinggalkan yaitu ibadah ini di bulan Ramadan ini. Setelah Ramadan lanjutkan lagi ibadah yang lain. Ya, yaitu dengan puasa-puasa sunnah. Ini penting sekali. Kira-kira saya bertanya nih Pak. Kalau kita berpuasa, yang kita tahan apa Pak? Lapar. Ini pasti penting lapar. Dan kita melihat apa pentingnya antara lapar setengah kenyang atau kenyang Pak? Pilih yang mana Pak? Setengah kenyang. Biasa-biasa saja. Ya, kita lihat. Dari Muslim dan Tirmizi telah meriwayatkan dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Bukanlah kamu sekarang mewah dari makan dan minum, apa saja yang kamu mau mendapatkannya."
Jadi kalau kita punya uang banyak melimpah, kita bisa melakukan apa saja. Ya. Tapi apa yang terjadi dengan Rasulullah? Aku pernah melihat Nabi kamu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya mendapat kurma yang buruk saja untuk mengisi perutnya. Dalam riwayat Muslim pula dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu katanya bahwa pada suatu ketika Umar radhiyallahu menyebut apa yang dinikmati manusia sekarang dari dunia, maka dia berkata, aku pernah melihat Rasulullah SAW seharian menanggung lapar karena tidak ada makanan, kemudian tidak ada yang didapati pula selain dari kurma yang buruk saja untuk mengisi perutnya. Kira-kira kalau kita sebagai seorang muslim melihat Rasulullah, lebih baik kenyang, setengah kenyang atau lapar? Ternyata dalam hadis ini lapar. Satu riwayat lagi yang diberitakan oleh Abu Nuaim Khatib, Ibnu Asy-Syakir dan Ibnu Najjar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah datang kepada Rasulullah ketika dia sedang bersembahyang duduk, maka aku pun bertanya kepadanya, ya Rasulullah, mengapa aku melihatmu bersembahyang sambil duduk? Apakah engkau sakit? Jawab beliau, aku lapar, wahai Abu Hurairah. Mendengar jawaban beliau itu, aku terus menangis sedih melihatnya keadaan beliau itu. Beliau merasa kasihan melihat aku menangis, lalu berkata, wahai Abu Hurairah, janganlah engkau menangis, karena beratnya penghisapan nanti di hari kiamat tidak akan menimpa orang yang hidupnya lapar di dunia jika dia menjaga dirinya di kehidupan dunia. Unjul umam. Ini dahsyat. Jadi budaya lapar ini, ya, puasa di bulan Ramadan, yaitu mengajarkan kita suatu hal yang penting dalam menjaga hal ini, yaitu kira-kira dalam kita melaksanakan segala sesuatunya setiap harinya dengan menjaga perut yang lapar ini. Dalam kondisi berpuasa, sebaiknya kita bisa melakukannya. Ini Abu Hurairah, Pak. Ya. Abu Hurairah itu kenal, Pak, siapa beliau? Ya. Dia seorang perawi hadis yang luar biasa banyak. Hadisnya itu kurang lebih 5.474 hadis. Ya. Dan yang sahih itu kurang lebih 352. Ini dari Bukhari dan Muslim. Mengapa Abu Hurairah ini amat luar biasa? Padahal dia baru masuk Islam itu di tahun ke-7 Hijriah. Ya. Kemudian apa, Pak? Beliau ini dari Yaman. Ya, kebiasaannya itu makan makanan yang manis dan dia amat suka dengan apa? Kucing. Maka disebut dengan bapaknya kucing, Abu Hurairah. Ya. Rasulullah pernah, ya, beliau datang ke Rasulullah, di jubahnya itu ada seekor anak kucing dipegang di tangannya. Ya. Kemudian Rasulullah bilang, itu apaan tuh? Anak kucing. Maka pada saat itu dibilang sebagai Abu Hurairah, kata Rasulullah. Dia perawi hadis yang amat luar biasa hebat. Pada saat dia datang ke Madinah tahun 7 Hijriah, Abu Hurairah ini, ya Pak, dia orang yang paling gemar makan. Tapi setelah masuk Islam, beliau orang yang paling luar biasa menahan laparnya. Dia seorang ahli suffah. Jadi kalau orang baru masuk Islam kemudian datang ke Madinah, itu nggak dikasih rumah, tapi menjadi seorang ahli suffah. Jadi ke masjid itu, setiap hari dia tidur makan di masjid, di pelataran masjid. Kemudian dia pertama kali masuk Islam, dia lihat Abu Bakar. Wah, dalam kondisi perut yang lapar, Abu Bakar kemudian datang ke masjid. Dia tanya, wahai Abu Bakar, ada nggak nih oleh-oleh untuk bisa dimakan? Ternyata nggak ada. Kemudian Umar datang, ada nggak oleh-oleh? Ternyata tidak ada. Rasulullah kemudian datang, kira-kira apa yang didapatkan, Pak? Juga nggak ada makanan. Ini luar biasa. Menjaga perut yang lapar ternyata amatlah penting. Bagi kita di bulan Ramadan ini, bisa melakukan hal itu merupakan bagi keutamaan bagi tubuh kita. Kita lihat, Pak, kira-kira yang bisa
menimbulkan rasa lapar ini untuk kesehatan kita ini amat luar biasa. Kita lihat dalam beberapa hadis yang lain. Hadis riwayat Ibnu Sunan Abu Nuaim, summu tasihu, berpuasalah niscaya engkau sehat. Hadis riwayat Imam Tabrani, berperanglah niscaya kamu mendapatkan keuntungan atau ghanimah. Berpuasalah niscaya engkau sehat. Berpergilah niscaya kamu akan mendapatkan kekayaan. Puasa pasti menimbulkan rasa lapar, haus, tapi manfaatnya luar biasa banyak. Saya nggak bisa menuliskan sampai sebanyak ini, sampai dan lain-lain. Tapi yang amat penting pada saat kita berpuasa akan hal 3 hal, yaitu Allah berikan kepada kita, yaitu kesehatan yang amat luar biasa. Kira-kira Pak, kita berapa hari puasa saat ini? Hari keberapa? Hari keempat. Dalam penelitiannya, di hari ke-7 orang yang berpuasa, hari ke-7, maka akan satu muncul. Luar biasa. Kekebalan imunitas bagi tubuh manusia mencapai 3 kali lipat. Kira-kira Pak, bisa muncul imunitas tubuh itu pada saat orang yang berpuasa? Ya, dilihat dari mana? Yaitu pada saat orang yang berpuasa 7 hari saja akan meningkatkan imunitas dengan dilihatnya, yaitu kadar leukosit akan sedikit meningkat. Leukosit ini adalah suatu imunitas tubuh kita, sel darah putih yang dapat menghancurkan berbagai macam bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Ini luar biasa, Pak. Tubuh kita ini luar biasa Allah ciptakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sempurna sekali. Yaitu adanya imunitas tubuh. Makanya dulu pada saat masa pandemi, ya, budaya perut yang lapar itu saya lakukan. Orang-orang yang dalam kondisi kena COVID, yaitu ibadah puasa. Puasa Daud. Kenapa Pak? Kok orang yang lagi kondisi COVID yang harusnya makan makanan yang sehat harus puasa? Kira-kira kenapa? Ternyata konsepnya luar biasa. Orang yang berpuasa akan meningkatkan imunitas mencapai 3 kali lipat dibandingkan orang yang tidak berpuasa. Dengan menimbulkan leukosit, sel darah putih akan meningkat 3 kali lipat di sana. Ini dampaknya luar biasa bagi orang yang berpuasa. Yang kedua, ya, salah satunya menimbulkan kecerdasan otak. Maka kalau anak saya dari usia 2 tahun saya biasakan untuk berpuasa. Ya, kalau laki-laki 1 hari full, kalau perempuan anak saya ya sekarang ini itu setengah hari. Kenapa Pak? Ya, kita budayakan dari anak-anak sekecil itu untuk berpuasa. Karena manfaatnya luar biasa banyak. Apakah menimbulkan dampak yang lain? Stunting, tumbuh kembang menjadi terganggu. Ternyata tidak. Pentingnya membudayakan sejak kecil anak-anak berpuasa. Ini penting sekali. Karena hasrat manusia biasanya itu untuk makan dan minum. Tapi kalau mereka sedari kecil sudah dibiasakan dengan ibadah ini, maka dia bisa mengetahui pentingnya bagaimana dia menjaga kondisi tersebut dari makan dan minum. Mengurangi dari hasratnya untuk makan dan minum. Kita bisa lakukan itu. Nangis, nggak apa-apa. Anak kita nangis. Lapar, haus, biasakan dalam kondisi itu. Tapi di balik lapar dan haus mereka ada keutamaan yang amat penting. Salah satunya mencerdaskan otak. Kenapa Pak? Otak bagi orang yang lagi kondisi lapar kok bisa cerdas? Ada yang tahu Pak? Seorang Imam Syafi'i, ya, beliau itu penghafal Quran, dari 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Ternyata diteliti, kenapa kok bisa sangat pintar sebelum usia 7 tahun bisa hafal Al-Quran? Kenapa?
Salah satu yang diteliti saat itu, yaitu pada saat Imam Syafi'i sebelum balik sudah sering melakukan ibadah ini, yaitu puasa. Kenapa Pak? Kira-kira Pak? Pada saat kita perut yang lapar, aliran darah itu tidak melulu ya membantu proses pencernaan makanan. Ya. Maka jangan salah, bagi orang yang kenyang, penyakitnya apa Pak? Ngantuk. Karena oksigenasi ke otak itu berkurang. Karena aliran darah membantu proses pencernaan atau memproses makanan. Menjadi energi. Jadi, pada saat orang yang berpuasa, aliran darah begitu banyak yang mengandung oksigen ke otak. Mengalirkan sumber nutrisi penting ke otak. Maka orang-orang yang dalam kondisi perutnya lapar, terutama berpuasa, sangat cerdas. Jelas Pak? Ini penting sekali. Ini keutamaan yang luar biasa. Yang belum kita ketahui saat ini. Kenapa orang-orang dulu di zaman kejayaan Islam amatlah pintar, amatlah cerdas. Dan cerdasnya itu kalau dibilang itu nggak main-main. Ya, kayak Ibnu Sina, ya. Itu luar biasa, bukan hanya seorang dokter, tapi dia ahli falak, ekonom, politikus. Kalau kita sekarang, seorang diri kita, ya belajar di universitas, itu menjuruskan ilmu kedokteran, ilmu hukum, politik, sosiolog, ataupun yang lain. Tapi orang-orang dulu semua dipelajari. Cerdas, luar biasa. Ini dia. Kita lanjutkan beberapa hadis yang lain. Seorang dokter pada zaman Rasul yang bernama Haris bin Khaldan mengatakan lambung adalah rumahnya penyakit dan puasa adalah pangkal segala obat. Lambung rumahnya penyakit, kalau diisi penyakit makin nambah. 70-80% penyakit yang ditimbulkan pada manusia akibat dari pola makan yang salah. Contohnya apa Pak? Hipertensi, diabetes, kolesterol, asam urat. Dari pola makan. Kalau kita sudah bisa menjaga pola makan tersebut, kita bisa sehat. Maka jangan salah Pak. Kalau sekarang bisa membagi penyakit itu per daerah, kita bisa mengetahui. Kalau orang Jawa Tengah penyakitnya apa Pak banyak? Diabetes. Orang Padang, Sumatera Barat, kolesterol. Orang Jawa Barat, asam urat. Luar biasa. Ini akibat dari pola makan kita. Ya. Ya, ini dia. Kita bisa melihat dari pola makan saja, itu penyakit bisa muncul berbagai macam hal. Bayangkan. Kita bisa melihatnya dengan jelas. 80% penyakit ditimbulkan dari pola makan yang salah. Selebihnya pola pikir, gangguan abnormalitas pada genetik. Ini bisa muncul. Tapi yang terbanyak dari pola makan. Maka 3 hal Rasulullah bisa amat sehat, luar biasa. Rasulullah orang yang paling sehat. Sakit berapa kali Pak? Sakit berapa kali? 2 kali. Berarti dulu waktu kajian subuh di sini dengerin ya Pak ya. 2 kali Rasulullah sakit. Amat sehat luar biasa. Ya. Salah satu, mengapa Rasulullah amat sehat? Kenapa? Rahasianya yaitu menjaga pertama pola hidup. Hidup seperti Rasulullah itu sangat menyehatkan. Dari tidurnya Rasulullah sampai bangun, dari bangun Rasulullah sampai tidur lagi, itu adalah semua obat. Maka jangan salah. Setiap yang dilakukan Rasulullah dari bangun tidur, melakukan segala aktivitas itu merupakan obat. Sholat tahajud, sholat malam jadi obat. Pergi ke masjid jadi obat. Sholat kita menjadi obat. Berzikir, membaca Al-Quran merupakan obat. Puasa merupakan jadi suatu obat. Maka jangan salah. Hidup sehat seperti Rasulullah adalah keutamaan kita dalam menjaga kesehatan. Yang kedua, Rasulullah melakukan apa selain pola hidup? Pola makan. Ini penting sekali. Mengapa dalam hadis riwayat Abu Daud ini penting sekali.
Seorang tabib diutus oleh Raja Mesir kepada Rasulullah sebagai ungkapan solidaritas sosial. Namun penduduk Madinah tidak ada seorang pun berobat dan akhirnya pulang si tabib itu dan bertanya kepada Rasulullah, apa rahasianya? Tabib selama 2 tahun datang ke Madinah yang diutus oleh Raja Mesir. Ternyata tidak satupun orang yang sakit di Madinah pada saat itu. Hadis riwayat Abu Daud disebutkan, kami kaum yang tidak makan sehingga merasa lapar dan bila makan kami tidak sampai kenyang. Jadi pada saat kita makan, perutnya harus lapar. Dan berhenti sebelum kenyang. Ini konsepnya. Bisa menjaga kesehatan. Kalau kita bisa melakukan hal itu, kita akan menjadi sangat luar biasa sehat. Penyakit apa yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan metode pengobatan Islam? Semua dapat dilakukan. Sekarang Pak, penyakit yang parah kira-kira apa Pak? Penyakit pembunuh pertama di dunia yaitu penyakit jantung koroner. Ya. Ini amat luar biasa. Ya. Ternyata dapat diobati dengan menjaga pola makan saja. Simple sekali. Orang setiap hari konsumsi obat pengencer darah, penurun tekanan darah. Tapi nggak dijaga pola makannya, penyakitnya susah disembuhkan. Orang punya penyakit kanker contohnya, kanker. Ya, dia udah kemoterapi, dia sudah dibedah, tapi nggak bisa jaga makan, sulit disembuhkan penyakit tersebut. Orang punya diabetes, hipertensi, sulit dapat terobati, hanya selalu konsumsi obat tanpa bisa menjaga pola makan tersebut. Ini penting sekali. Kita lanjutkan. Hadis Tabrani, lambung bermasalah maka semua organ akan bermasalah. Hadis riwayat Bukhari Muslim, orang beriman makan dalam 1 usus sedangkan orang kafir makan dalam 7 usus. Saya banyak ditanya, ya, dalam setiap kajian pasti pertanyaannya itu aja. Pertanyaan apa Pak kira-kira Pak? Orang banyak bertanya, bagaimana resep orang bisa kurus? Selalu saya dapatkan itu. Kira-kira Pak, bagaimana Pak? Bicara dalam konsep Islam, bicara saya bisa kurus. Sekarang masalahnya, ya, cara yang termudah ada 2 hal nih Pak. Ngurusin badan atau ngegemukin badan? Hah? Gemukin. Yang paling mudah ngegemukin badan atau menguruskan badan? Hah? Apa? Gemukin badan ya Pak. Ya. Gemukin badan paling gampang. Nah, kalau Bapak gemukin badan, Bapak perlu beli makanan, perlu beli nutrisi, butuh akan gizi. Ya. Tapi kalau orang ngurusin, badan, cukup nggak makan aja bisa kurus. Benar nggak? Tapi ini amat luar biasa. Orang ngurusin badan itu perlu biaya yang begitu banyak. Benar nggak Pak? Padahal yang buat gemukin badan itu amat susah. Perlu beli nutrisi, perlu beli makanan yang berlemak, berprotein tinggi, berpunya karbohidrat. Tapi intinya salah satunya, kenapa Pak? Orang yang ngurusin badan sebetulnya mudah tapi sulit. Karena salah satunya di sini ada permainan godaan setan. Jadi kalau orang yang makan banyak, ya, kalau orang bilang itu kalap makan. Itu akibat dari godaan setan. Jelas Pak? Hati-hati dalam hal kita ini menjaga makanan. Pentingnya tersebut. Maka melulu kita bicara dalam konsep makan, ini amat luar biasa. Akhirnya orang jadi apa Pak? Sering keutamaan makan itu menjadi budaya penting bagi kita. Acara pertemuan makan.
Kumpul-kumpul sedikit makan-makan. Ya. Mau Ramadan mugahan. Ya, makan-makan lagi. Ya. Habis nanti Ramadan, ya selesai. Makan-makan. Padahal kalau menurut ya itu menjadi suatu hal yang boros, mahal. Tapi amat disukai bagi kita semua. Betul Pak? Rapat sedikit makan, ini sedikit makan. Ya. Budaya makan itu menjadi suatu hal yang kita budayakan. Bahaya. Hadis riwayat At-Tabrani, lambung perut adalah kolam tubuh, urat-urat seluruhnya bermuara kepadanya. Karena itu jika lambung sehat maka urat-urat tumbuh sehat, jika lambung sakit maka urat-urat tubuh akan tumbuh sakit. Apa yang disebut dengan urat-urat ini? Yaitu aliran pembuluh darah, aliran persarafan tubuh, dan kelenjar getah bening. Jelas Pak? Jadi kalau orang banyak makan, sering kenyang, masalahnya itu gangguan pembuluh darah, gangguan aliran persarafan darah pada tubuh kita. Maka penyakitnya yang paling tersering diabetes, hipertensi, kolesterol. Dari tiga ini, penyakit gula darah, hipertensi, kolesterol menjadi penyakit apa Pak? Hipertensi, darah tinggi, gula darah, kolesterol. Penyakit apa? Gabungan dari tiga hal ini? Penyakit stroke. Ya Pak? Jadi kalau kita, mohon maaf, udah punya hipertensi, penyakit gula, kolesterol juga, udah tinggal nunggu. Anda paling cepat terkena stroke. Ini dia. Bahaya. Kalau orang terkena stroke, apa yang terjadi, Pak? Ya. Lumpuh tubuhnya. Ya. Kalau sudah lumpuh, aktivitasnya apakah bisa baik kembali normal? Sulit kalau udah lumpuh. Ya, bahaya sekali penyakit ini. Akibat dari gabungan hipertensi, gula darah, kolesterol. Hati-hati. Hadis riwayat Ibnu Majah, segala sesuatu ada zakatnya, zakat tubuh adalah puasa. Tempat paling jelek yang diisi oleh manusia adalah perutnya. Cukup baginya makan seberapa suapan untuk menegakkan tulang punggung. Jika tidak dapat, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk nafas. Konsepnya yang dari hadis At-Tirmizi ini, yang pertama, makan hanya untuk menegakkan tulang punggung saja. Maka konsep makan itu ada tiga, fudlah, ya, fardu, ya, itu yang paling penting. Kalau kita sudah bisa makan untuk bisa bangun dari tempat tidur, bisa beraktivitas, itu sudah cukup. Kira-kira Pak, untuk menegakkan tulang punggung, kita bisa bangun berapa piring makan nasi Pak? Ya. Hanya beberapa suapan saja. Ya. Makan cukup sekali sehari sebetulnya sudah cukup. Selebihnya apa? Banyak makan sayur, buah-buahan. Itu. Hadis riwayat Abu Nuaim, hindarilah perut yang kenyang karena dapat merusak agama, menimbulkan penyakit, membuat malas dalam beribadah. Ini bahayanya. Kalau kita sudah sering banyak makan, perut kita selalu kenyang, udah nih, penyakitnya ini. Merusak agama. Ini hati-hati. Jadi malas melakukan segala aktivitas penting keseharian kita. Bahaya. Hancurkan makanan dengan zikir dan sholat, serta jangan tidur setelah makan, maka hatimu akan menjadi keras. Hadis riwayat Ibnu Sunni, Tabrani dan Baihaqi. Jadi kalau kita setelah makan, jangan langsung tidur, bahaya nih. Kita lihat nih.
dari ya, dari mulut masuk ke kerongkongan, masuk ke dalam lambung, masuk ke dalam usus halus yang panjangnya itu kurang lebih 12 meter, ini usus. Kemudian masuk ke dalam usus besar, kolon, dia naik, kemudian dia mendatar, kemudian baru masuk ke dalam kolon, rektum, dan dibuang. Proses pencernaan kita dari makan pertama kali sampai makan untuk yang kedua kali berapa jam, Pak? Berapa jam? 5. Benar 5 jam? Ayo, berapa, Pak? Hah? 8. Berapa jam? 4. Iya, 3 jam. Ternyata yang benar, Pak, 8 jam. Bayangkan, Pak, kalau kita hari ini tidak puasa, ya Pak, nanti jam 6 atau setengah 7 kita sudah makan nasi uduk, gorengan, lontong sayur. Benar? Kemudian nanti jam 9 atau jam 10 kita sudah makan lagi biasanya. Jam 12 makan siang. Ya Pak. Kemudian sore udah makan lagi. Ya kan? Malam masih makan lagi. Kapan lambung kita bisa beristirahat? Yang harusnya proses makan kita itu panjang, 8 jam. Kalau kita biasa makan sarapan jam 7 pagi, harusnya kita makan lagi jam berapa, Pak? Jam 3. Ya. Tapi jarang itu. Selalu makan lagi. Bahayanya bagi tubuh kita ini kerusakan bagi organ-organ penting. Jadi pada saat kita makan akan muncul satu, yaitu energi yang dihasilkan. Yang kedua, salah satunya apa muncul? Panas tubuh yang meningkat. Panas tubuh yang meningkat pada tubuh kita akan menjadikan salah satu kerusakan pada motor neuron kita. Motor neuron kita rusak, menimbulkan radikal bebas akan muncul. Efeknya bagi orang yang selalu kenyang perutnya, maka akan timbul penyakit, yaitu penuaan secara dini. Kalau begitu banyak muncul penyakit, maka akan mudah selain tua, kematian yang cepat. Mengapa perbandingan kita pada saat ini, ya, usia di atas 70 tahun itu amat sulit. 80 tahun jarang. Karena begitu banyak penyakit yang muncul. Bagi orang yang berpuasa atau perut yang lapar, kita lihat. Ini organ apa salah satunya? Ada yang tahu, Pak, organ apa? Ini organ pankreas. Organ pankreas ternyata punya 2 sel. Sel yang pertama yaitu sel alfa. Yang kedua sel beta. Ini sel beta ini kita lihat ya, kecil-kecil. Kalau sel alfa yang besar-besarnya, ya. Kalau sel beta ini menghasilkan apa, Pak? Menghasilkan insulin. Pada saat kita makan, kelebihan gula darah pada tubuh kita akan banyak mengeluarkan insulin. Insulin manfaatnya untuk apa kira-kira? Untuk mengadopsi gula masuk ke dalam otot. Itu manfaatnya insulin. Tapi kalau insulinnya tidak keluar pada pankreas ini, menimbulkan penyakit apa? Diabetes. Penyakit gula. Jadi Bapak, kalau ada yang punya penyakit gula di sini, ada yang punya penyakit gula, diabetes, ya, berarti pankreasnya sudah tidak lagi menghasilkan insulin. Jadi apa Pak kira-kira penyebab penyakit gula? Pankreas tidak menghasilkan insulin lagi, karena dia capek. Banyak makan, insulin keluar. Seperti layaknya otot kita pakai, ya, akhirnya lemah, nggak bisa lagi menghasilkan kekuatan. Akhirnya insulinnya tidak keluar. Ternyata
Ada sel alfa di balik pankreas ini. Ya. Pankreas ini seperti orang bermuka dua. Sel alfa ini gunanya untuk apa kira-kira? Ini yang besar-besar. Ternyata menghasilkan satu hormon disebut dengan glukagon. Glukagon manfaatnya untuk apa? Pada saat orang yang lapar, maka akan memecah cadangan glukosa di hati kita. Menghasilkan sumber energi yang amat luar biasa hebat. Bayangkan Pak, kalau kita sekarang, ya Pak, pertama kali berpuasa, kemudian disuruh lakukan aktivitas berat, kira-kira mampu tidak? Yakin? Rasulullah, ya, Rasulullah perintah berpuasa di bulan Ramadan itu di tahun berapa? Di tahun kedua Hijriah. Di bulan Ramadan tersebut, di tahun 2 Hijriah, juga adanya perang besar, yaitu perang apa? Perang Badar. Pertama kali diwajibkan berpuasa juga terjadi perang Badar. Ini luar biasa, Pak. Perang Badar itu perbandingannya, ya, 1 orang muslimin lawan 3 orang kaum musyrikin. 999 kaum musyrikin dilawan hanya dengan 333 orang. Dalam kondisi berpuasa di bulan Ramadan. Ini mukjizat apa yang terjadi pada saat perut yang lapar kok bisa menang dalam perang? Rasulullah amat cerdas. Ya. Perang bukan di tengah hutan, tapi di gurun pasir yang kering. Kalau di gurun pasir itu Pak, yang muncul Pak, udah bukan lapar, haus luar biasa. Perang di tengah hari, siang hari. Rasulullah orang yang amat cerdas. Pada saat kaum musyrikin dalam kondisi perang di tengah hari, itu yang dipikirkan apa kalau nggak lagi puasa? Haus makan. Tapi kaum muslimin pada saat itu dalam kondisi berpuasa tidak memikirkan makan dan minum. Fokus dalam berperang. Dan hal yang paling penting, mengoptimalkan sel alfa pada pankreas, menghasilkan glukagon, memecah cadangan gula di hati. Energinya setara apa kira-kira Pak? Ada yang tahu? Energi kalau glukagon akan muncul. Jadi kalau Bapak nih kita lagi berpuasa, ya, itu jam 1, jam 2 itu akan rasa gigil. Ya, biasanya tuh kalau dalam seperti itu, biasanya ditidurin. Benar nggak? Harusnya dibawa bergerak lagi. Sehingga energi itu muncul. Sel alfa akan memunculkan satu glukagon, menghasilkan proses glikoneogenesis. Energinya ternyata akan muncul setara kita mengonsumsi 3 piring nasi. Siapa yang sanggup Pak makan 3 piring nasi? Nanti buka puasa, ya Pak, makan 3 piring nasi, siapa yang sanggup? Ada yang makan sanggup 3 piring nasi? Tapi energi yang dihasilkan pada saat proses gluconeogenesis itu setara dengan kita mengonsumsi 3 piring nasi. Maka orang yang dalam kondisi perut yang lapar, kemudian dibiasakan kondisi itu, maka dia akan segar. Pecahnya daripada cadangan glukosa. Tapi kalau tidak pernah kita manfaatkan cadangan glukosa kita di hati, apa yang terjadi, Pak? Maka akan sering muncul penyakit. Karena seperti gudang yang berisi cadangan glukosa, tapi tidak dimanfaatkan. Akhirnya gudangnya apa, Pak? Isi gudangnya rusak, busuk. Tapi kalau dimanfaatkan, dibongkar gudang tersebut, cadangan glukosanya, baru dimasukkan pada saat kita nanti, saat berbuka, glukosanya masuk, itu baru hal yang menyehatkan tubuh kita. Jelas? Ini penting. Ini dia. Jadi pada saat kita berpuasa, akan penurunan gula darah di bawah nilai normal. Pada saat glukosa di bawah nilai normal, glukagon akan keluar. Akan menimbulkan apa? Glukosa pada darah kita akan dinormalkan. Kemudian yang muncul
ya di medula adrenal pada saat perut kita yang lapar menghasilkan hormon-hormon penting seperti epinefrin, ACTH, STH, kortisol. Maka orang yang dalam kondisi perut yang lapar akan memunculkan hormon-hormon penting. Kira-kira hormon ini kenapa menjadi hal yang penting? Contohnya satu saja, STH. Ya, bagi seorang yang tidak mempunyai anak, mohon maaf, sulit punya anak, ya seharusnya dikasih apa Pak? Resepnya, ya dikasih resep yaitu protein tinggi, ya agar rahimnya jauh lebih sehat, kemudian menghasilkan sperma jauh lebih sehat. Ternyata STH ini muncul akan menghasilkan disebut dengan follicle stimulating hormone. Maka seorang wanita yang berpuasa itu akan subur. Dan seorang laki-laki yang berpuasa dia juga akan subur. STH-nya keluar. Kemudian ACTH, ini apa muncul? Yaitu growth hormone akan keluar. Jadi pada saat orang yang berpuasa, terutama anak-anak, tidak akan menimbulkan penyakit disebut dengan stunting. Dia akan menjadi kerdil. Ternyata growth hormone akan keluar. Growth hormone akan keluar untuk tumbuh kembangnya jauh lebih optimal. Dibandingkan kalau kita tidak melatih anak-anak kita berpuasa. Jadi pada saat penyerapan energi penting makanan di tubuh kita, pada saat kondisi perut yang lapar, itu baru optimal. Energi dapat dimanfaatkan. Jelas? Kita lihat di sebelahnya. Ini kondisi kita tidak puasa. Peningkatan gula darah di atas nilai normal. Maka pankreas yaitu mengaktifkan hormon sel beta pada pankreas menghasilkan hormon insulin. Insulin akan menurunkan kadar glukosa darah yang di atas nilai ambang. Tapi hormon-hormon penting ini tidak keluar. Maka banyak sekali gangguan pada tubuh mereka. Ini pentingnya orang yang dalam konsep bagi orang yang berpuasa perutnya lapar bisa sehat. Jelas Pak? Ini penting sekali. Kita lihat, ini organ hati kita. Ini organ hati ini penting sekali. Yang pertama, dia dapat membunuh segala macam bakteri, virus, dan racun pada tubuh kita. Dan ternyata disitulah sebagai proses ya makanan itu dicadangkan di hati ini sebagai sumber energi. Jadi kalau hati ini tidak pernah dipuasakan tubuh kita, organ hati ini akan menjadi sakit. Karena proses cadangan makan tidak pernah dimanfaatkan di hati. Dan kalau kita tidak berpuasa, yang paling banyak dikonsumsi apa Pak? Itu tuh, makanan-makanan yang tidak baik. Mohon maaf. Nih contohnya nih anak-anak sekarang kita ya. Ya, kalau kita siapin sirup di rumah sama madu, yang paling laku apa Pak? Sekarang lagi muncul nih makanan minuman yang warna-warni. Bener nggak? Boba, apalagi tuh Pak? Ya. Apa tuh? Makanan minuman yang warna-warni itu. Yang di gelas-gelas. Ya. Ini salah satunya. Hati ini akan menjadi rusak. Belum lagi yang paling disukai sama anak-anak itu cemilan itu tuh. Ya, crispy. Apa tuh Pak? Ya. Ayam goreng crispy. Apalagi? Semua yang crispy, yang cuman bumbunya itu apa Pak? Mecin, ya, MSG semua. Ini yang muncul kerusakan pada hati. Ya Bu, hati-hati ya Bu, anak-anak kita jangan dikasih. Yang asal cuman seger di mulut, tapi merusak tubuh kita, terutama organ hati. Belum lagi, mohon maaf, kalau kita sedang sakit, kondisi lemah, itu yang paling disukai itu udah pilek sedikit antibiotik, demam sedikit paracetamol. Benar tidak Pak? Kalau saya dokter, ya Pak, nggak pernah konsumsi obat kimia Pak. Karena saya sering ngeresepin. Tapi untuk saya sendiri jarang konsumsi obat kimia. Kalau saya lagi demam, ya Pak, itu banyak minum air putih. Kemudian minta sama istri saya kerokit.
Terus kemudian 2 hari nggak sembuh, dibekam. Insya Allah turun demamnya. Ya, lagi pusing, lagi apapun, udah lakukan dengan terapi itu, istirahatkan tubuh. Jadi sehat lagi, nggak perlu namanya obat-obatan. Karena akan merusak ini hati kita. Ini tadi konsepnya. Pada saat kita makan, glukosa masuk ke dalam kromosom, menghasilkan sumber energi. Energi yang muncul di sini, ya, di kromosom ini, salah satunya menimbulkan panas. Panas ini akan memunculkan apa? Merusak jaringan tubuh yang menghasilkan radikal bebas. Jadi motor neuron pada tubuh manusia akan rusak. Pada saat terjadi kerusakan terus-menerus, akan muncul yang disebut dengan efek penuaan secara dini. Jelas Pak? Muncul berbagai macam penyakit. Jadi konsepnya, saya mau awet muda, mau panjang umur, resepnya apa? Banyak menjaga perut. Jangan selalu kenyang. Hati-hati. Ini penelitian tahun 2009. Jurnal penting. 76 kera jenis rhesus Machala mulata. Penelitian ini 20 tahun, dari tahun 89 sampai tahun 2009. Ini penelitian nggak pendek, 20 tahun dilakukan penelitian. Golongan 1 diberi makan puas, pagi, siang, sore, malam. Golongan kedua dibatasi kalori 30%. Jadi dari 76 itu dibagi 2, golongan 1 dan golongan kedua. Golongan 1 dikasih makan setiap hari. Pagi, siang, sore, malam. Golongan kedua dibatasi kalori 30%. Dikasih makan pagi hari, siang, sore nggak dikasih makan, baru malamnya dikasih makan lagi. Ternyata hasilnya apa? Golongan pertama mati 37% akibat penyakit diabetes, penyakit jantung, kanker, pengecilan otak. Tapi golongan kedua mati hanya 13% bukan penyakit. Akibat dari dia berantem antar kera tersebut, akhirnya menimbulkan kematian. Tapi golongan pertama ini menimbulkan yang mati 37% ini akibat penyakit. Intinya dari penelitian ini selama 20 tahun, ya, hewan kera ini yang dikasih makan secukupnya, dibatasi kalori 30%, ternyata sehat, lebih sehat. Ini penelitian. Lihat, ini golongan pertama, ini golongan kedua. Ya, ini kera. Ya, ini penelitian. Ya. Ini lihat, golongan pertama yang dikasih makan puas pagi, siang, sore, malam. Dia sudah lesu, ya, udah lemah, rambutnya sudah rontok. Sedangkan yang dibatasi 30% setiap hari selama 20 tahun, dia masih terlihat garang. Ya. Bulunya masih banyak ribut, terlihat sehat luar biasa. Ini penelitian. Ya, bukan saya membandingkan manusia dengan kera, tapi ini penelitian. Ya, penelitian penting. Ternyata dari hasil ini, dengan menjaga pola makan kita setiap harinya, menurunkan 30% yang dapat menyehatkan tubuh kita. Baik. Tips penting dalam berpuasa, udah jam 6. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Jika kamu berbukalah dengan kurma. Jika tidak ada, berbukalah dengan air, karena air itu adalah suci. Ya Pak? Jadi jangan melulu kalau kita berbuka nanti, yang paling diutamakan apa Pak? Lontong, gorengan, cabai rawit, apa lagi Pak? Kolak. Ya. Ternyata yang disunahkan hadis riwayat Abu Dawud yaitu kurma. Itu dia. Kemudian An-Nahl 69, yahruju min butuniha sarbun mutalibun alwan fi wasifa ulinnas. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Maka tadi saya ibaratkan, kalau sirup sama madu ada di meja makan di rumah, yang paling laku mana?
Sirup. Kira-kira di sirup itu ada nggak Pak labelnya menyehatkan tubuh, mencegah dari penyakit? Ada nggak di sirup? Nggak ada. Ya, ternyata yang menyehatkan tubuh kita yaitu madu. Kenapa doyannya itu sirup yang dikonsumsi? Ya, warna merah, warna hijau, warna kuning. Ya. Akhirnya muncul apa kira-kira Pak? Baru 3 hari puasa udah batuk pilek, udah demam. Ya Pak, bagaimana ya kita menjalankan 30 hari yang ada loyo tubuh kita? Ya, ini dia masalahnya. Ya. Tips berikutnya, niat dan ikhlas dalam menjalankannya. Niat penting. Mulailah berbuka dengan yang menghasilkan energi instan, yaitu yang manis, kurma, dan madu. Beri kesempatan lambung untuk menyesuaikan proses pencernaan. Oleh karena itu jangan makan berlebihan saat berbuka. Kalau berbuka semua ada, kolak, nasi semua dihabisin, apa yang terjadi? Capek, ngantuk, males. Akhirnya sholat isya lemes. Ya. Kalau ustadznya terawihnya kepanjangan, komplain. Panjang amat ininya. Ini masalahnya. Sebaiknya kapan Pak kita makan? Pada saat selesai terawih. Baru pada saat sahur kita konsumsi banyak sayur dan buah. Cukup, kenyang. Jelas? Ini dia. Hindari makanan yang dingin, asam, pedas, bersantan. Karena dapat merangsang asam lambung keluar lebih banyak. Hati-hati. Ya. Kalau pedas, cabai rawit, ya santan, hati-hati. Nah, hati-hati. Hati padang. Perbanyak makanan yang mengandung serat tinggi dan mengandung imunostimulan. Sayur, buah diperbanyak. Kurangi makan yang mengandung lemak supaya ada zat lemak yang tersedia dapat dipecah. Jangan makan berlebihan, lebih dari sepertiga bagian untuk makan, sepertiga untuk kulit, sepertiga untuk udara. Dan 3 hal Pak. Siapa orang yang paling sulit dalam berpuasa? 3 orang. Pertama, seorang yang perokok. Hati-hati Pak. Ya, orang yang perokok ini, waduh, pada saat berpuasa itu luar biasa cobaannya. Jelas Pak? Jadi kalau rokok itu, mohon maaf ya Pak, rokok itu menghasilkan satu, yaitu akan muncul dopamin pada saat rokok, dia merokok. Efeknya perutnya jadi kenyang, rasa lapar itu merasa akan hilang, ya. Kemudian pusingnya akan hilang. Tapi kalau dia tidak merokok selama 14 jam, apa yang terjadi? Perutnya tambah lapar, pusing, nggak merokok. Maka pada saat dia berpuasa, cobaannya luar biasa, berat sekali. Pertama, orang perokok. Maka kalau bapak yang merokok bisa berhenti 14 jam, udah stop aja rokoknya. Ya. Yang kedua siapa Pak? Hah? Siapa? Orang yang suka ngopi. Orang yang suka ngopi ya, pada saat dia sahur minum 2-3 cangkir kopi. Ya? Apa yang terjadi kira-kira Pak? Kopi ini salah satunya, dia itu diuretik. Menghasilkan apa? Buang air kecil itu luar biasa banyak. Ya. Jadi pada saat dia sahur minum kopi, itu banyak buang air kecil. Pada saat buang air kecil banyak, ya cadangan cairan itu akan banyak keluar, habis. Akan menimbulkan dampak apa? Dehidrasi.
Terus kemudian di jam 9, jam 12 udah pening tuh Pak. Biasanya kan ada kafein tuh masuk. Ya, itu orang yang suka ngopi. 14 jam, berat banget. Ya. Dan yang ketiga siapa Pak? Orang yang berat dalam ibadah puasa? Dua-duanya. Yaitu orang dalam kondisi obesitas, kegemukan. Jadi sel-selnya yang lapar itu banyak. Jadi pada saat dipecahnya ya glukosa itu, lemaknya juga akan terambil, maka akan muncul salah satu apa? Sel-sel laparnya itu begitu banyak menderita. Sering lapar. Maka orang yang kegemukan, obesitas lagi berpuasa, lemes banget. Hati-hati. Baik, insya Allah bermanfaat. Mungkin kita buka forum tanya jawab. Silakan, tafadhol. Ya, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mau nanya. Ya. Saya mewakili mungkin komunitas tukang kopi kali ya. Saya puasa pertama, kedua, ketiga kalau saya. Sekarang keberapa sekarang? Berarti kedua ya. Saya nggak ngopi Ustaz. Itu ngantuk Ustaz. Etos kerjanya turun. Nah kemarin saya coba sahur itu sebelum makan nasi makan kurma sedikit secimati ya. Kemudian makan nasi air putih secukupnya sampai menjelang 10 menit sebelum imsak saya ngopi gitu. Dampaknya yang saya rasakan misalnya itu ternyata sepanjang siang itu etos kerjanya tidak turun Ustaz. Tapi saya cuma sekali doang ketika habis sahur kayak gitu. Lah karena itu saya merasa etos kerjanya lebih baik gitu. Saya berbagi semalam. Bahkan saya mengulang pagi ini saya setelah makan sahur minum kopi cuma segelas. Alhamdulillah ini tidur paling 2 jam. Ini pancar matanya itu alhamdulillah tidak ngantuk. Yang saya tanyakan apakah dampak positif dan negatifnya orang minum kopi, tapi kadarnya sehari paling 1 gelas saja. Kalau yang lebih mohon diinformasikan juga. Terima kasih. Selamat untuk para kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya kita berpuasa yaitu memperlambat sahur, mempercepat berbuka. Jadi kalau bagi kita pecinta kopi tadi, ngopinya itu di akhir-akhir itu penting. Tapi jangan kelebihan akan kebutuhan tubuh kita. Pada saat kelebihan sudah minum kopi, apa yang terjadi tadi Pak? Cukup secangkir atau segelas. Kalau 2-3 gelas dikonsumsi tadi masalahnya. Ya, buang air kecil banyak, ya. Efeknya nanti berbahaya. Siangnya kita tambah lemah. Hati-hati. Jelas? Ini Pak, ya Ustaz, penting sekali Ustaz. Jadi tips ini boleh dilakukan pada saat makan sahur, air putih cukup, kopi 1 gelas cukup insya Allah. Menguatkan tubuh kita. Ya. Oh, iya. Kopi Arab. Oh. Itu dia. Bisa dimanfaatkan, tapi selagi-lagi kepentingan bagi tubuh kita yaitu sumber mineral penting, serat yang cukup. Sayur buah diperbanyak. Air putih cukup. Jelas? Sehingga akan memunculkan rasa kita tidak lemah pada saat hal itu terjadi, pada saat kita berpuasa 14 jam. Itu dia, penting. Tapi Ustaz, semoga bermanfaat Ustaz. Ya. Kopi. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cuma mau memperjelas saja pola makan kita ketika kita saum saat ini.
Nah, tadi kan Ustaz sebutkan baiknya sebelum makan nasi ya itu setelah sholat tarawih. Tapi kan setelah itu tidur Ustaz. Apakah itu nggak ada efek gitu loh terhadap ini ya? Kemudian kalau pengalaman saya pribadi, saya itu buka dengan mungkin ya sedikit ini ada gorengannya, ada cabenya. Tapi saya tidak makan ketika makan nasi, ketika makan sahur saja saya makan nasi. Nah, ini ada kerugiannya nggak Ustaz? Jadi kita mengoptimalkan tadi kinerja tubuh kita tadi yang paling penting. Pada saat berbuka, ya dahulukan yang manis, kurma, ya madu ataupun yang lain. Jelas? Kemudian makan makanan yang sekedarnya cukup. Seperti tadi Pak, kue ataupun yang lain. Ya. Dan Rasulullah ini amat luar biasa, bisa menjaga kesehatannya amat luar biasa penting. Rasulullah itu makan buah setelah makan atau sebelum makan. Ya. Setelah makan atau sebelum makan Pak Rasulullah? Sebelum. Tapi kalau kita buahnya itu sebagai pencuci mulut, benar kan ya Pak? Ya Ustaz. Jadi Rasulullah itu makan buah itu sebelum makan. Jadi sebaiknya itu pada saat kita berpuasa, ya sebelum kita makan besar itu buah-buahan yang dikonsumsi dan sayuran. Itu dia. Kemudian makannya kapan? Setelah itu, ya cukup makan beberapa ya kue, kemudian cukup mengenyangkan, sudah cukup, selesai. Kemudian apakah kita boleh makan? Boleh makan. Tapi kalau kita beristirahat, apakah lebih penting? Boleh saja, lebih penting. Jadi makan besarnya pada saat sahur. Jelas Pak? Bagi kalau orang yang nggak kuat, perlu energi yang butuh banyak, maka setelah tadi tarawih. Setelah tarawih, ya 8:30 atau jam 9, kita tidur lagi jam 10. 1 jam cukup, kita istirahatkan lambung kita. Insya Allah bermanfaat. Baik. Jadi makan besarnya tadi setelah tarawih atau pada saat sahur. Itu dia. Baik, insya Allah bermanfaat. Ada lagi? Ada lagi, Ibu? Ini nih. Kalau ibu-ibu dilihat dari tadi, Pak. Program Ramadan itu yang paling kita butuhkan itu kebanyakan, ya Pak. Ya. Menu masakan. Dari hari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan itu semua ada. Tapi kita melakukan aktivitas menjadwalkan setiap harinya untuk ibadah itu kayaknya susah sekali. Ini harus dijadwalkan Pak. Sehari berapa juz kita membaca Al-Quran, sholat sunnahnya ditinggalkan tidak. Ya, kadang-kala kalau masakan dari hari pertama sampai 30 itu sudah ada. Tapi keseharian kita menjadwalkan ibadah itu sulit sekali kita jaga, kita atur. Itu, padahal yang penting itu pada saat kita di bulan Ramadan, jangan sedikit pun kita tinggalkan ibadah. Yang penting itu adalah ibadah. Bukan malah tidur. Ya, kadang-kala orang kalau jam 12, jam 1 itu akhirnya tidur, dibawa tidur sampai sore. Sampai menjelang maghrib atau berbuka. Ini hati-hati. Berarti ada yang salah pada tubuh kita. Hati-hati Pak. Saya perhatikan Pak. Kalau orang dalam kondisi perut yang kenyang dengan perut yang lapar, harusnya lemesan pada saat apa Pak? Pada saat perut yang kenyang. Kalau orang perut yang lapar, ya kodratnya manusia itu belingsatan Pak, nyari makanan. Ya, nggak mungkin dia lemes atau mengantuk. Tapi kalau tiba-tiba seharian dia mengantuk, pada saat di bulan Ramadan hati-hati, ada masalah pada tubuhnya. Metabolisme akan menjadi terganggu. Jelas Pak? Jadi optimalkan tubuh kita. Pada saat kita di bulan Ramadan, isi
dengan ibadah-ibadah yang begitu banyak, baca Quran, ya, sholat sunnah, itu yang paling penting. Baik, mungkin ada lagi? Cukup, Bapak Ibu? Ya, silakan Pak. Ya, pada dasar terima kasih. Yang satu yang Ustaz ini untuk mengenalkan diri. Ya. Untuk Ustaz mengenalkan diri. Saya? Ya, saya juga tahu. Oh, belum tahu ya. Tadi Pak. Saya kira udah kenal ya. Oh, baru ya. Saya Dokter Muhammad Ziaul Haq. Ya, Pak. Ya, saya dokter ya. Saya sudah lama sekali Pak mengisi kajian subuh di masjid ini. Sering dulu ya, sebelum masa pandemi. Ya. 1 bulan sekali ya, ya Pak Agus ya. Itu dia. Dan saya selalu memberikan topik mengenai kajian itu tentang kesehatan atau atibun nabawi. Jadi Pak, kalau kajian saya mengenai tibun nabawi itu kedokteran Islam. Kedokteran Islam ini adalah sesuatu yang begitu banyak orang saat ini lupa atau nggak tahu, ya Pak. Jadi konsep-konsep kedokteran Islam ini amatlah penting, harus kita ambil manfaatnya bagi tubuh kita untuk menjaga kesehatan dan menyembuhkan penyakit. Maka jangan salah Pak, dalam ilmu kedokteran Islam, at-tibun nabawi likulli da'in dawa. Karena kita yakin wa izza maritu fa huwa yasfir. Apabila kau sakit, maka siapa yang menyembuhkan? Allah. Kalau sudah Allah, kita yakin kepada Allah yang menyembuhkan penyakit, maka likulli da'in dawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Dan sekarang apa yang terjadi di dunia kita dalam konsep kedokteran modern saat ini, itu gagal dalam menyembuhkan penyakit. Jelas Pak? Sekarang coba aja, hipertensi, diabetes, ada nggak obatnya? Nggak ada obatnya. Ya. Penyembuhan penyakit kanker sekarang ini ada obatnya tidak? Tidak ada obatnya. Kecuali kemoterapi atau di bedah. Oleh sebab itu, dalam kita mempelajari ilmu ini yang amatlah penting, luar biasa. Kita dapat menjaga kondisi kesehatan kita jauh lebih utama, dan juga salah satunya, semua konsep pengobatan ini adalah ibadah. Itu Pak. Jadi jangan salah Pak, kalau sudah kita menjalankan dengan terapi konsep kedokteran Islam, maka tidak ada yang tidak mungkin. Saya menemukan, ya Pak, kemarin orang yang punya kanker stadium 4 tidak dapat disembuhkan kecuali dengan kemoterapi saja. Ternyata dengan puasa bisa sehat. Orang kena stroke kemarin dalam kondisi tirah baring dibawa dari Solo pakai ambulan, dengan bekam ternyata bisa bangun. Ini luar biasa dahsyatnya konsep kedokteran ini. Ya Pak, dahsyat. Penyakit-penyakit yang tidak ada obatnya saat ini ternyata dapat disembuhkan. Kemarin saya menemukan lagi orang yang sudah dalam kondisi stroke, ya, tidak bisa berjalan selama puluhan tahun dengan dibekam. Bisa, ternyata dapat menggerakkan tangannya kembali. Ini kalau saya bilang ini suatu hal yang luar biasa, nggak mungkin terjadi. Tapi dengan konsep ini kita minta pertolongan kepada Allah atas izin Allah. Tidak ada yang tidak mungkin. Itu Pak. Tapi insya Allah bermanfaat pertemuan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf akan segala tutur kata saya yang salah karena saya sebagai manusia biasa tempatnya dosa. Yang benar yang dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa ya Pak. Ustaz. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan syakir, hamdan da'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa taqabbal minna salatana wa siyamana wa siyamana wa siyamana wa quwwat syirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana tu'akhizna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alaina wa tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna antal fansurna qawmil kafirin. Rabbana intaquha Rabbana wali walidina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wa innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina ma'al abrar. Rabbi hab li min shalihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Allahumma ala zikrika wa syukrika wa ibadatik wa ijati amma yasifun wa sallallahu walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita berdoa subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.